Kota Malang terus bergerak. Di sudut Kecamatan Lokaru, sebuah wilayah bernama Tunggul-Wulung, kini dikenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan urban yang paling dinamis. Kehadiran kampus-kampus besar di sekitarnya mengubah wajah kawasan ini dalam sekejap. Sawah-sawah hijau yang dulu membentang, kini telah berganti rupa menjadi deretan rumah kos, kafe kekinian, dan pusat perbelanjaan. Langkah kaki para mahasiswa dari berbagai penjuru Nusantara memenuhi sekejap jengkal jalannya. Namun, di balik riuh rendahnya modernisasi dan laju ekonomi yang tak terbendung, Tunggul-Wulung menyimpan sebuah rahasia, sebuah ruang di mana waktu seolah melambat, memanggil kembali ingatan lama yang menolak untuk dilupakan. Jika kita berjalan masuk lebih dalam, meninggalkan bisingnya jalan raya, kita akan menemukan sebuah tempat yang begitu dihormati oleh warga asli. Sebuah situs keramat yang dikenal sebagai Punden Eyang Tunggul-Wulung dinaungi oleh pepohonan tua yang rindang. Tempat ini berdiri tegak bagaikan benteng spiritual di tengah kampungan bebeton-bebeton modern. Bagi warga masyarakat lokal, Punden ini bukan sekedar bangunan fisik. Ia adalah simbol babat alas, titik mula berdirinya kehidupan di tanah ini. Eyang Tunggul-Wulung ini diyakini sebagai leluhur pertama yang membuka jalan, menanam kebaikan, dan meletakkan dasar moral bagi generasi penerus. Disinilah identitas warga Tunggul-Wulung berakar. Nah, di tengah gempuran budaya luar yang dibawa oleh arus urbanisasi, Punden ini tetap menjadi pengingat konstan bagi warga lokal tentang siapa mereka sebenarnya dan dari mana mereka berasal. Bahasa-bahasa simbolik yang ada di tempat ini seolah berbisik bahwa kemajuan zaman tidak boleh menumbangkan pohon sejarah yang telah menghidupi mereka selama ratusan tahun. Setiap tahunnya, ruang sakral ini menjadi pusat perayaan di hari besar, yaitu ritual bersih desa. Ini adalah momen di mana batas-batas sosial melebur. Saat hari itu tiba, lupakan sejenak sekat-sekat rumah kos atau modernitas perkotaan. Jadi warga bergotong royong, bahu-membahu membawa tumpeng dan hasil bumi menuju pelataran Punden. Melalui doa bersama, nyandran, dan pegelaran kesenian tradisional seperti bandengan, warga Tunggul-Wulung sedang melakukan sebuah tindakan kultural yang sangat penting. Mereka tidak sekedar melakukan rutinitas tanpa makna. Bersih desa adalah sebuah ruang negosiasi sosial. Nah, disinilah warga asli menegaskan kembali eksistensi mereka. Disinilah ikatan persaudaraan yang mulai renggang akibat kesibukan kota dirajut kembali. Tradisi ini menjadi ruang inklusif yang mengingatkan semua orang, termasuk para pendatang, bahwa tanah yang mereka pijak memiliki jiwa, memiliki aturan, dan memiliki kearifan lokal yang harus dihormati. Tantangan ke depan tidaklah mudah. Alih fungsi lahan akan terus berjalan, dan modernisasi adalah niscaya yang tidak bisa ditolak. Namun, apa yang terjadi di Tunggul-Wulung memberikan kita sebuah penghargaan atau tentang konsep harmoni. Merawat kearifan lokal bukan berarti kita menutup diri dari kemajuan ekonomi. Sebaliknya, tradisi adalah kompasnya. Ketika pemuda Karang Taruna masih bersemangat menabuh kendang bantengan dan para sesepuh masih setia merawat Punden, disitulah harapan masih ada. Nah, Tunggul-Wulung ini membuktikan bahwa modernitas dan tradisi tidak harus menyingkirkan keduanya. Jadi keduanya ini bisa hidup berdampingan, kota boleh maju, kos-kosan boleh tumbuh, namun akar budaya harus tetap menghujam dalam ke bumi. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah lupa akan tanah leluhurnya.